Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Octavia Muslira dengan NIM 21060-170. Saya akan menjelaskan materi di bab 13 pada ekonomi pembangunan yang akan saya share screen. Baiklah, pada bab 13 ini saya akan menjelaskan tentang kebijakan neraca pembayaran, utang, krisis keuangan, dan stabilisasi. Keuangan dan investasi internasional. Isu-isu utamanya dalam bab ini kita akan mengamati dimensi dan dampak dari krisis utang di negara-negara berkembang. Fokus awal kita adalah melihat bagaimana krisis utang yang besar muncul selama tahun 1980-an dan mengapa hutang masih menjadi penghambat pertumbuhan yang serius di Amerika bertahun-tahun setelah krisis menerpa. Bagaimana krisis ditangani pertama kali di Amerika Latin dan kemudian di Afrika, siapa yang memikul beban program stabilisasi dan penyelesaian yang dituntun oleh IMF. Keuangan dan investasi internasional. Isu-isu utama dalam bab ini kita akan mengamati dimensi dan dampak dari krisis utang di negara-negara berkembang. Fokus awal kita adalah melihat bagaimana krisis utang yang besar muncul selama tahun. Baiklah, pos-pos neraca pembayaran. Transaksi berjalan berfokus pada ekspor dan impor barang dan jasa, pendapatan investasi, pengangsuran utang dan pengiriman serta transfer uang neto swasta dan publik. Transaksi modal atau transaksi keuangan mencatat nilai investasi swasta asing langsung pinjaman luar negeri oleh bank swasta internasional serta pinjaman dan hibah dari pemerintah asing. Transaksi cadangan moneter merupakan item penyeimbang dan yang menyelaraskan ketidakmerataan statistik dan indikator aliran modal yang tidak tercatat yang diturunkan ketika pembayaran total dari transaksi berjalan dan transaksi modal melebihi penerimaan total. Persoalan defisit pembayaran. Dalam menghadapi terjadinya defisit neraca pembayaran pada transaksi berjalan dan transaksi modal, negara berkembang memiliki berbagai macam kebijakan. Yang pertama adalah dengan mendorong ekspansi ekspor atau membatasi impor. Dalam hal ini, yaitu berkonsentrasi pada ekspansi ekspor barang primer atau sekunder. Dalam impor, yaitu kebijakan substitusi impor atau memperlakukan tarif selektif eh, terus selektif dan kuota fisik atau larangan impor barang-barang konsumen tertentu yang mungkin dapat dilakukan. Untuk mencapai kedua tujuan ini secara bersamaan adalah dengan mengubah nilai tukar valuta asing resminya melalui devaluasi mata uang yang menurunkan harga ekspor dan meningkatkan harga impor. Persoalan defisit pembayaran. Ketiga, negara berkembang dapat mencoba memperbaiki saldo transaksi modal dengan mendorong banyaknya investasi swasta atau mencari bantuan publik asing. Akan tetapi, penerima bantuan pinjaman harus membayar pokok utang dan bunga di kemudian hari. Keempat, negara berkembang dapat berupaya memodifikasi dampak negatif dari defisit neraca pembayaran yang kronis dengan memperbesar cadangan moneter resminya. Caranya adalah dengan special drawing rights. Biasanya negara dengan neraca pembayaran yang defisit diminta untuk mengatasi defisit dengan menarik cadangan resmi mereka dari aset moneter internasional, utama mereka emas dan dolar Amerika Serikat. Tren dalam neraca pembayaran. Sebelum tahun 1980-an, strategi pembangunan konvensional telah memungkinkan negara-negara berkembang beroperasi dengan defisit transaksi berjalan yang besar karena impor barang, modal, dan barang menengah dibutuhkan untuk menyediakan mesin dan peralatan demi industrialisasi yang besar. Pembiayaan atas defisit dapat dimungkinkan melalui transfer sumber daya yang besar pada transaksi modal dalam bentuk bantuan asing bilateral, investasi swasta langsung oleh perusahaan multinasional, serta pinjaman multilateral dari Bank Dunia dan Badan Pembangunan Internasional lainnya.
Tren dalam neraca pembayaran. Sebelum tahun 1980, strategi pembangunan konvensional telah memungkinkan negara-negara berkembang beroperasi dengan defisit transaksi berjalan yang besar karena impor barang modal dan barang menengah dibutuhkan untuk menyediakan mesin dan peralatan demi industrialisasi yang pesat. Pembiayaan atas defisit dapat dimungkinkan melalui transfer sumber daya yang besar pada transaksi modal dalam bentuk bantuan asing bilateral, investasi swasta langsung oleh perusahaan multinasional, serta pinjaman multilateral dari Bank Dunia dan Badan Pembangunan Internasional lainnya. Akumulasi utang dan kemunculan utang. Akumulasi utang eksternal pada tahap pembangunan ekonomi di mana pasokan tabungan domestik rendah, defisit pembayaran transaksi berjalan tinggi, dan impor barang modal diperlakukan untuk memperbanyak sumber daya domestik. Meskipun pinjaman luar negeri bersedia dan sangat bermanfaat, akan tetapi apabila dikelola dengan buruk akan memakan banyak biaya. Biaya utama terkait dengan akumulasi utang eksternal yang besar adalah pengangsuran utang. Pengangsuran utang adalah pembayaran likuidasi utang pokok ketika utang makin besar atau ketika bunga meningkat dan menyebabkan pengangsuran utang yang besar. Akumulasi utang dan kemunculan krisis utang. Pengangsuran utang harus dilakukan melalui valuta asing. Dengan kata lain, kewajiban pengangsuran utang hanya dapat dipenuhi melalui pendapatan ekspor, pemangkasan impor, atau penambah pinjaman eksternal. Transfer dasar didefinisikan sebagai aliran masuk atau keluar neto dari valuta asing terkait dengan pinjaman internasionalnya. Transfer dasar dihitung sebagai selisih antara aliran masuk modal kotor dan amortisasi utang sebelumnya. Transfer dasar mencerminkan jumlah valuta asing yang didapatkan atau dikeluarkan oleh negara berkembang setiap tahunnya dari aliran modal internasional. Upaya penanggulangan instabilitas makroekonomi, kebijakan stabilisasi IMF klasik, serta kritik terhadap kebijakan tersebut. Program stabilisasi IMF dari rangkaian berbagai masalah yang dipacu oleh instabilitas makroekonomi, yaitu lonjakan inflasi domestik yang dibarengi pula dengan anggaran pemerintah yang memburuk uh, dan defisit neraca pembayaran adalah dengan pelaksanaan renegosiasi dengan bank-bank swasta internasional. Gagasan dasarnya adalah melalui renegosiasi itu biasa diharapkan masa pembayaran utang akan diperpanjang dan suku bunganya biasa direndahkan atau untuk mendapatkan pinjaman tambahan dengan syarat-syarat ringan. Upaya penanggulangan instabilitas makroekonomi, kebijakan stabilitas IMF klasik, serta kritik terhadap kebijakan tersebut. Pada dasarnya terhadap 4 komponen dasar yang terkandung dalam program stabilitas IMF, yakni penghapusan atau liberalisasi atas kontrol pihak pemerintah terhadap lalu lintas devisa impor, devaluasi nilai tukar resmi mata uang domestik negara-negara berkembang yang seringkali terlalu tinggi. Eh, Pemberlakuan program-program antifalmasi domestik ketat terdiri dari pengendalian kredit perbankan untuk menaikkan tingkat bunga dan cadangan minimum, pengendalian defisit pemerintah melalui pembatasan belanja negara, termasuk pada bidang layanan sosial bagi penduduk miskin dan subsidi bahan pangan pokok, bersama dengan peningkatan pajak dan harga-harga produk yang dihasilkan oleh BUMN, pengendalian peningkatan upah, terutama penghapusan indeks upah, peningkatan upaya untuk menarik dana investasi asing, dan pembukaan perekonomian terhadap hubungan-hubungan komersial internasional. Utang najis dan pencegahannya. Utang najis merupakan konsep dalam teori hukum internasional bahwa seperti halnya ketidakberlakuan kontrak yang
ditandatangani di bawah tekanan utang negara yang digunakan oleh pemerintah yang kurang demokratis dan tidak sesuai dengan kepentingan masyarakatnya sebaiknya dianggap tidak berlaku. Cara pencegahan utang najis adalah dengan insentif hukum bagi pihak pemberi pinjaman dan peminjam. Perdagangan global dan negara berkembang. Bagian ini meringkas mengenai analisis dampak pembangunan ekonomi dan proyeksi. Atas analisis ini pun masih terus diperbarui terlepas dari ketahanan pertumbuhan ekonomi di banyak negara berkembang. Dampak residual terhadap negara berkembang cukup besar. Pemulihan tidak menyeluruh dan ketidakpastian muncul. Krisis ini menyebabkan penurunan dalam pendapatan ekspor dan pertumbuhan juga pengiriman uang dari warga negara yang bekerja di luar negeri ke negara asalnya dan investasi langsung. Penyebab krisis dan tantangan untuk pemulihan pertahanan rumah. Bahwa krisis ini sebenarnya tidak perlu terjadi apabila beberapa hal yang tidak jadi serempak. Salah satu faktor yang ditengarai adalah deregulasi keuangan yang terlalu cepat dan meluas, kurang cermat dalam perencanaan dan implementasinya. Deregulasi dilakukan dengan bentuk pencabutan aturan yang memisahkan perbankan umum atau komersial dan perbankan investasi tanpa ada regulasi yang layak untuk menggantikannya. Kegagalan untuk meregulasi instrumen baru karena kurangnya penegakan hukum atas peraturan sebelumnya dan tingkat bunga yang rendah secara artifisial. Dampak ekonomi terhadap negara berkembang. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2007 dan awal pertama 2008 negara-negara berkembang tidak begitu terkena dampak seperti negara maju. Ekspor turun drastis. Pada awalnya perdagangan volumenya sebesar 14,4% di tahun 2009. Penurunannya pada dasawarsa terakhir. Sementara itu negara tersebut mengalami peningkatan defisit terhadap perdagangan meskipun lebih kecil ketimbang sebelum krisis, sehingga memungkinkan terjadinya sedikit pemulihan ekspor, tetapi hal ini membawa kecemasan akan kembalinya gelombang ekonomi yang memperparah krisis ketimbang saat sebelumnya dengan dampak yang lebih besar dari ekspor. Baiklah, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.